Aki J yang bernilai hampir 500 juta rupiah ternyata ditolak oleh pihak asuransi dengan alasan yang menurutnya tidak masuk akal. Nah, merasa dirugikan, Dani pun berencana untuk menempuh jalur hukum. Kepulangan Aki J rupanya sempat diwarnai kekecewaan Ahmad Dhani terhadap pihak asuransi yang menolak membayar klaim perawatan Aki J selama di rumah sakit. Penolakan itu terjadi karena Aki J dianggap melakukan pelanggaran hukum dengan mengemudikan kendaraan tanpa memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sah. Hal tersebut jelas membuat Ahmad Dhani marah besar. Bahkan Dhani berencana akan menuntut pihak asuransi karena telah ingkar janji. Biaya rumah sakit Aki J yang mencapai hampir setengah miliar rupiah tersebut pun akhirnya didapatkan Dhani berkat saweran dari beberapa rekan sesama artis. Tadi saya sudah bicara juga bahwa hal yang cukup memukul kami adalah ketika asuransi tidak menanggung biaya rumah sakit DUL yang cukup mahal ya, hampir menyentuh angka 500 juta. Jadi ya untung saja kita masih punya tabungan dan sumbangan dari beberapa teman sehingga alhamdulillah DUL bisa keluar dari rumah sakit. Kalau enggak ya mungkin DUL masih ditahan karena asuransi tidak bisa mengklaim, dia tidak memberikan kita tidak mendapatkan klaim karena menurut asuransi ini adalah pelanggaran hukum. Kita sudah menulis surat balik kepada asuransi bahwa mereka harus membuktikan bahwa ini adalah pelanggaran hukum sesuai dengan sebuah surat yang menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ditentukan oleh ketetapan hukum yang tetap. Aksi hukum yang akan dilakukan Ahmad Dhani memang bukan tanpa sebab. Dhani mengaku dirinya merasa dirugikan karena alasan pihak asuransi yang tidak masuk akal. Padahal anaknya juga menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dibuktikan dengan pihak Jasara Harja yang telah memberikan biaya pengobatan untuk Aki J. Kalau Jasara Harja langsung bayar. Jasara Harja langsung bayar kepada kita karena kita dianggap korban. Jasara Harja juga membayar asuransi. Begitupun juga kepada seluruh korban 13, Jasara Harja membayar semua, baik yang meninggal maupun yang korban biasa. Itu sudah dibayar semua gitu. Sementara itu terkait pemeriksaan yang akan dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya terhadap Aki J. Tadi malam Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Muhammad Ihsan menyambangi kediaman Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan singkatnya dengan Aki J, putra bungsu Ahmad Dhani itu mengaku tidak masalah untuk memberikan keterangan terkait kecelakaan maut yang telah menewaskan 7 orang tersebut. Nah, hari ini kenapa saya datang langsung? Karena ada pemeriksaan besok. Saya ingin memastikan bahwa Aki J dalam kondisi bagus. Tadi saya bicarakan, ternyata memang kita berharap ini bisa segera diproses, ada kepastian hukum, dan saya menghargai itu. Mas Dhani bilang dia ingin kepastian segera. Kalau kemudian penyidikan terundur terus, kasihan sama Aki J-nya. Dia akan semakin lama mengalami proses ini. Dan ini poin pentingnya bahwa kita ingin segera kepastian dan Aki J kembali hidup normal tanpa proses hukum gitu. Nah, kalau dikeluarkan dari proses peradilan, berarti dia otomatis akan langsung kembali ke keluarganya dan tidak dilanjutkan ke pengadilan. Itu yang harapan kita semua gitu. Sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak, M. Ihsan sangat menyayangkan jika Aki J sampai harus dipenjara karena akan sangat mempengaruhi kondisi psikis putra bungsu Ahmad Dhani itu. Terlebih dengan usianya yang masih di bawah umur. Aki J sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan dianggap melanggar pasal 310 ayat 3 dengan ancaman 6 tahun penjara. Secara prinsip ketika dalam keterangan saksi ahli, saya mengatakan bahwa pertanyaan yang menanyakan bagaimana jika kasus ini digunakan dengan spirit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, kebetulan dalam undang-undang mengatakan bagi anak pelaku yang masih berumur di bawah 14 tahun itu hanya dikenakan tindakan, tidak dipidanakan. Artinya bahwa penyidik kemudian mengembalikan ke orang tua atau ke Kementerian Sosial. Itu dalam Undang-Undang 11 2012. Karena pertanyaannya adalah spirit dari undang-undang itu, kita menjelaskan ya seharusnya tidak dibawa ke pengadilan, cukup diperiksa oleh polisi. Ketika semua diproses bahwa pertanggungjawaban dilakukan, semua diberikan dan tidak ada yang keberatan dengan proses ini, polisi bisa mengatakan bahwa anak dikembalikan ke orang tuanya atau didampingi oleh ahli.
dan tidak perlu dinaikkan ke pengadilan. Dalam pemeriksaan polisi yang rencananya akan dilakukan hari ini, KPAI meminta agar pihak kepolisian tetap memperhatikan undang-undang tentang peradilan terhadap anak-anak. Dan pada saat pemeriksaan nanti, Aki J sendiri nampaknya akan didampingi oleh pihak-pihak terkait, seperti orang tua, penasehat hukum, dan pekerja sosial yang independen, sehingga hak-haknya yang masih di bawah umur itu akan terlindungi. Ya, kalau untuk itu nggak ada yang bisa larang. Salah satu atau keduanya ingin ikut besok, nggak ada yang bisa larang, karena dua-duanya punya hak yang sama untuk mendampingi anaknya. Saya mendampingi sebagai pengacara dan sekaligus guru spiritual. Ya pasti saya akan kasih tahu kan. Nanti kalau ada penyidik, nanti saya akan kasih tahu bundanya bahwa akan ada penyidikan, sehingga dia bisa didampingi oleh bundanya juga. Sebenarnya saya nggak ada buat kabur, nggak bertanggung jawab. Saya tetap di rumah, nggak kemana-mana. Paling keluar juga aktivitas saya sehari-hari.